perjanjian yang harus kita tepati dibagi menjadi 3, Pak. Perjanjian yang harus kita tepati dibagi menjadi 3. 1, perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyembahnya. Kapan itu? Dulu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengusap punggungnya Nabi Adam, maka keluarlah dari punggung Nabi Adam calon-calon bakal manusia, semuanya sampai hari kiamat. Bentuknya kayak apa? Tidak usah kita tanya, Pak, ya, karena itu barang gaib. Dan pasti Allah Maha Kuasa, Maha Mampu. Kemudian Allah bertanya kepada mereka, alastu birabbikum? Wahai calon-calon bakal manusia semuanya sampai hari kiamat, apakah kalian bersaksi aku adalah Tuhanmu? Mereka menjawab, qalu bala syahidna. Surat Al-A'raf ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilun. Saat itu Allah Subhanahu wa taala mengusap punggungnya Nabi Adam, maka keluar dari punggungnya Nabi Adam calon bakal manusia, Pak. Sampai hari kiamat Allah mempersaksikan bahwa dirinya adalah zat yang satu-satunya yang berhak disembah. Alastu birabbikum? Apakah kalian berjanji, bersumpah, ya, bersaksi bahwa aku adalah Tuhan kalian yang wajib kalian sembah? Kita semua mengatakan, Pak, bala, ya, kami bersaksi, kami berjanji, kami bersumpah untuk menyembah engkau semata dan tidak mensekutukan. Dan ini janji ini dibuat oleh semua manusia. Sehingga hadis Bukhari dan Muslim, Rasul SAW bersabda, ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Makanya bayi yang lahir itu ketika lahir dia dalam keadaan fitrah. Apa itu fitrah? Mengakui Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan dan sesembahannya satu-satunya. Ma min mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Fa abawahu, maka setelah itu tergantung peran orang tuanya. Yuhawwidanihi, yunassiranihi, yumajjisanihi. Orang tuanya dan lingkunganlah yang mempengaruhi menjadikan dia Majusi, Yahudi atau Nasrani. Tapi ketika lahir dia bayi itu membawa keadaan fitrah, mengakui Allah adalah Tuhannya. Inilah, Pak, Bapak saya hormati. Inilah janji kita kepada Allah untuk menyembahnya ini, ya, harus kita tepati. Allah mengatakan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Wahai umat manusia, besok ketika di hari kiamat kalian dihisab, kalian tidak lahir terus tidak menyembah Allah, apakah kalian besok akan berkata di hadapan Allah, ya Allah, kita lupa. Janji itu kita lupa. Tidak ada yang bilang seperti itu. Kenapa Allah mengatakan, Allah menolak ucapan mereka bahwa mereka lupa terhadap persaksian dan janji ini. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia yang mengingatkan perjanjian ini. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibu taghut. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul atau nabi pada tiap-tiap umat yang menyeru mereka untuk kembali mengingat perjanjian yang telah mereka buat, yaitu beribadah pada Allah dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak yang saya hormati, janji yang kedua yang harus kita tepati adalah transaksi yang kita buat. Transaksi jual beli, transaksi apa Pak ya? Yang penting transaksi lah.
akad jual beli, akad nikah, ya, akad sewa menyewa, transaksi di antara kita umat manusia. Termasuk perjanjian damai. Ya, pokoknya perjanjian yang kedua yang harus kita tepati adalah transaksi, baik transaksi jual beli, barter, sewa menyewa, atau transaksi yaitu perjanjian damai, perjanjian antar bangsa, antar warga dan lain sebagainya. Ini wajib kita tepati, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 1 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud." Ya. Hai orang-orang yang beriman, tepatilah, penuhilah, laksanakanlah uqud, akad-akad, transaksi-transaksi yang telah kalian buat di antara kalian semuanya. Dan ini merupakan ya, sifatnya orang Islam, dan menepati transaksi, menepati janji, transaksi, akad jual beli, kemudian perjanjian satu sama lain. Nah, ini menepatinya merupakan perintah Allah dan juga perintah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak bisa hormati, setiap perjanjian damai, Pak, antara orang musyrikin Mekah dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul berusaha untuk menepati. Cuma orang-orang musyrik Mekah yang mengingkarinya dan melanggarnya. Nah, kalau cerita pelanggaran orang musyrik terhadap perjanjian damai banyak sekali. Kemudian yang ketiga yang harus kita tepati, satu tadi janji kita kepada Allah untuk menyembahnya. Nomor dua adalah transaksi, akad, termasuk apa yang saya katakan tadi, perjanjian-perjanjian. Yang nomor tiga adalah kalau kita berjanji kepada orang lain. Ini juga harus kita tepati. Berjanji orang lain. Mas nanti ke rumah saya nanti saya kasih sesuatu. Mas nanti ini kan tidak transaksi kan, Pak? Kalau transaksi atau perjanjian damai ini kan mengikat, dari kedua belah pihak kan mengikat. Kalau yang ketiga ini berjanji ingin memberikan sesuatu, itu kan datangnya dari salah satu pihak. Nah, ini jenis yang ketiga. Yang apabila kita tidak menepatinya, Rasul SAW mengancam kita telah melakukan sifat kemunafikan. Idza wa'ada akhlafa. Kalau kita berjanji, kita ingkari dan kita tidak tepati. Bapak Ibu saya hormati. Ya. Menepati janji oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, Pak. Ya. Kapan kita wajib menepati janji dan kapan kita dianggap melakukan sifat kemunafikan ketika mengingkarinya. Imam Ibnu Rajab Al-Hambali memberikan penjelasan kepada kita begini, Pak. Jika ada orang berjanji ingin memberikan sesuatu, berjanji, ketika dia berjanji, kok dalam hatinya ketika dia berjanji, dalam hatinya dia ada niat untuk tidak menepati, Pak. Itulah yang diancam oleh Nabi Muhammad SAW telah melakukan satu sifat kemunafikan. Jadi ketika dia berjanji itu, Mas nanti saya kasih di dalam hati ada niat untuk mengingkari dan untuk tidak menepati. Ini yang diancam oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kita telah melakukan sifat kemunafikan. Kemudian yang kedua, dia berjanji, Pak. Dia berjanji ingin memberikan sesuatu. Mas nanti ke rumah saya kasih. Hatinya betul-betul ingin menepati, tidak ada niat untuk mengingkari. Ternyata, Pak,
1 jam berikutnya, 2 jam berikutnya, ketika orang itu datang ke rumahnya, dia tidak memberi. Kenapa dia tidak memberi? Dia tidak jadi memberi tanpa alasan yang dibenarkan. Tanpa alasan yang dibenarkan. Bisa dipahami ya Pak ya? Ini kondisi kedua. Kondisi seperti ini Rasul SAW mengancam kita dan mengatakan pada kita telah melakukan suatu perbuatan kemunafikan. Jadi saya ulangi, kita berjanji, niatnya betul-betul, niat kita dalam hati ingin menepati janji itu, ternyata pada waktunya, di saat waktunya kita akan memberi, ternyata ada udzur, ada alasan yang syar'i, sehingga kita tidak jadi memberi. Ini berarti kita tidak diancam melakukan sifat kemunafikan. Tapi ketika pada saatnya kita memberi tanpa alasan yang dibenarkan agama, terus kita tidak memberi, berarti kita diancam termasuk melaksanakan salah satu sifat kemunafikan, yaitu wa idza wa'ada